Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita sudah bersama Bapak Kiai Muhammad Jazir selaku Ketua DKM. Betul ya? Apa kabar Pak? Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokarian. Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Kami dari teman-teman Rembaka ingin menanyakan beberapa pertanyaan Bapak untuk sekilas Masjid Jogokarian. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu bagaimana sih Pak untuk istilahnya mengajak jamaah Masjid Jogokarian itu untuk bisa berbondong-bondong berjamaah di Masjid Jogokarian dengan alhamdulillah yang kita lihat sudah begitu banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, yang pertama pengurus takmir itu harus mau bersilaturahim ke warga, ke jamaah. Jadi tidak bisa mengurus masjid itu modelnya pakai undangan, itu kan pemerintah ya. Jadi ada acara ngasih undangan, itu bukan ketua takmir, itu lurah itu. Tapi kalau pengurus masjid harus rajin bersilaturahim, mengunjungi jamaah, mengunjungi warga. Kalau untuk selanjutnya, untuk Bapak Jazir sendiri ya, bagaimana untuk menyatukan suatu perbedaan antara mungkin di kepengurusan ada suatu perbedaan gitu Pak, itu kira-kira untuk menyatukan seperti itu bagaimana itu Pak? Perbedaannya itu tentang apa? Kalau perbedaannya tentang paham agama ya nggak perlu disatukan, dan nggak bisa disatukan ya biar aja mengamalkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi kalau itu berkait dengan kegiatan masjid, supaya tidak ada perbedaan, masjid itu harus punya perencanaan. Program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu harus dibuat rencananya dulu. Tidak, oh besok ayo rapat, seminggu depan ada pengajian, itu namanya tidak ada perencanaan. Manajemen masjid itu direncanakan 5 tahun ke depan, apa yang harus kita buat. Ya. Misalnya kita buat studio, apa yang diperlukan, kamera, nilai kameranya berapa, ya, alatnya apa saja yang kita sediakan. Oh besok kita mau melayani masyarakat terkait dengan kemiskinan, kira-kira yang perlu dibantu sembako berapa orang, sehingga setiap bulan kita perlu berapa ton beras, bagaimana mendapatkannya itu tidak dirapatkan seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, itu sudah ada perencanaan jangka panjang. Itu namanya manajemen. Jadi kalau hanya rapat mau kegiatan itu bukan manajemen, itu kepanitiaan, itu bukan pengurus namanya. Mas, misal kalau kayak kemarin itu ada COVID seperti yang kita alamin ya, itu kan biasanya ada masih ditutup. Itu karena tidak ada perencanaan tadi. Makanya kalau supaya tidak ditutup gimana? Masjid harus sudah menyiapkan antisipasinya. Ya, nah, kita jalan terus, ada cek ginos kalau perlu. Kita beli mesin ginos berapa sih? Nggak sampai 100 juta kita beli. Kan harus ada perencanaan semuanya. Tidak, wah besok COVID tutup apa buka. Itu berarti masjidnya tidak ada rencana, tidak ada manajemen itu. Itu namanya kepanitiaan sholat berjamaah. Itu bukan takmir masjid. Kalau takmir masjid itu semuanya sudah direncanakan jangka panjang, tidak gugup, ya. COVID tidak boleh ditutup masjid, bodoh menutup masjid itu. Tugasnya takmir itu memakmurkan masjid, kok menutup masjid. Nah, bagaimana supaya tidak ditutup? Antisipasi, jamaah dikasih masker, jamaah dibagi hand sanitizer, masjid disemprot disinfektan, disiapkan wastafel, disiapkan antisipasinya, kalau perlu dicek antigen atau dengan setelah ada genos ya pakai genos gitu. Jadi bukan terus, waduh ini besok mau ada COVID tutup apa enggak, ya itu berarti masjidnya enggak ada manajemen. Itu namanya panitia sholat bersama gitu. Sehingga hanya rapatnya apa yang akan terjadi bulan depan, itu namanya tidak ada perencanaan. Kalau kita ya udah kita rencanakan. Berarti tetap berjalan panjang. Iya, nggak boleh hanya karena pandemi masih tutup, itu nggak boleh, berarti tidak ada antisipasi. Kalau untuk selanjutnya, untuk bagaimana menanggapi
istilahnya masyarakat yang biasanya sering gibah gitu Pak, dan kira-kira hukumannya apa gitu loh Pak? Jadi Mungkin biarin karena- aja kalau soal hibah itu ya, emang masyarakat bodoh itu begitu ya. Nah, kalau ada edukasi insya Allah hilang dengan sendirinya. biasanya dengan kesuksesan atau apa gitu biasanya banyak yang iri atau dengki gitu. Ya biar aja. Iri dan dengki itu kan memang sudah manusia-manusia yang memang tidak memiliki atau belum memiliki keimanan ya, begitu itu hal yang biasa. Ya, makanya pembinaan masyarakat harus jalan terus, nggak usah dipikirkan soal ghibah itu. Ya, ghibah itu tidak akan bisa merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Tidak ada yang bisa memuliakan yang direndahkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa mencelakai orang yang dilindungi Allah, dan tidak bisa ya melindungi orang yang oleh Allah akan dicelakakan. Jadi ngapain dipikir, bodoh memikirkan itu. Tapi nyuwun saya Pak, semisal gibah itu terus menjerumus ke fitnah gitu Pak, apa Ya yang tidak ada masalah kok. Fitnah itu biasa di mana saja. Nabi yang baik saja difitnah kok, apalagi cuma kita. Biasa aja. Tapi kalau sudah nantang, layani. Itu ya, umat Islam tidak boleh takut. Ya, kalau cuma fitnah biasa. Ya. biarkan gitu ya? Ngajak lay, ayo sekarang. Persoalannya kan umat Islam tidak boleh takut, harus punya sajaan. Apa yang ditakutkan dengan Islam ini? Oh, kalau kita mati masuk surga, ngapain? Surga itu dicari kok. Kalau ada yang nantang berkelahi dan kita mati masuk surga, kenapa takut? Masuk surga itu dicari orang kok. Tegakkan kebenaran gitu ya Pak ya? Enak hidup jadi orang Islam itu enak. Ngapain susah-susah mikir orang ghibah, orang fitnah. Biarin aja orang-orang bodoh itu, kita terus bergerak maju. Untuk selanjutnya Pak, kami pengen tahu nih, kok kabar-kabar Masjid Jagokarya ini infaknya tiap bulan pasti sampai 0 rupiah itu. Bagaimana cara pengelolaannya Pak? Jadi begini, masjid ini kan institusi sosial keagamaan yang di dalam Al-Quran diatur dalam surat At-Taubah ayat 18. Ya, yang pertama, kewajiban masjid itu menggerakkan masyarakat menegakkan sholat, aqimis sholat. Yang kedua, menggerakkan masyarakat untuk menjadi orang yang mampu membayar zakat, wa atu zakat. Yang ketiga, menjadikan masyarakat hilang rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah. Nah, oleh karena itu, selain menggerakkan sholat, masjid ini harus meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Maka uang masjid yang ada itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Kalau ada yang mau usaha nggak punya modal, kasih. Memakmurkan Ya. masyarakat gitu ya Pak? Iya, kalau ada orang yang rumahnya nggak layak bangun, perbaiki. Ya, ada orang yang nggak punya pekerjaan, mau kursus, kasih biaya. Kalau ada anak sekolah nggak punya SPP, bayarin. Maka tidak boleh masjid itu membiarkan masyarakatnya tidak berdaya secara ekonomi. Kewajiban kita itu mensejahterakan masyarakat, tapi kewajiban masjid memakmurkan masyarakat. Jangan pamrih. Kebaikan itu tidak perlu dengan cara-cara yang kelas rendahan kayak gitu. Masjid itu ada yang perlu bantu. Ya, maka kemarin kita lihat pemerintah kita kehilangan kapal selam, kita langsung galang dana, ini sudah dapat hampir 2 miliar ini hanya seminggu. Ya, target kita 1,5 triliun. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa masjid itu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak usah pamrih, nggak usah dipikir. Yang penting kita berbuat baik, itu intinya. Ya, yang penting kita melaksanakan korban, mensejahterakan masyarakat. Soal dia mau ke masjid atau tidak, serahkan pada Allah. Kewajiban kita berbuat baik. Nah, saldo kita itu segera kita habiskan untuk itu. Dan yang ketiga, walam yahsailallah. Orang melihat masjid itu takutnya hilang. Yang pertama takut lapar. Di masjid ada beras, jangan takut. Selagi ada masjid, tidak mungkin ada warga yang lapar. Karena masjid selalu ada beras bagi mereka yang nggak punya beras ya.
Itu di samping kami membagi setiap 15 hari sembako ke 480 kakak miskin, tapi 1000 warga kami kasih kartu ATM beras. Jadi kalau mereka nggak punya beras tinggal datang ke masjid aja, ya kartu mereka tempel aja, ceklek keluar berasnya. Itu untuk semua warga? Oh, untuk semua yang miskin di sini. Kurang mampu gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau ada masjid itu tidak mungkin ada orang lapar. Kemudian tidak ada yang takut nggak bisa sekolah. Tidak ada yang takut anaknya nggak bisa kuliah. Kalau nggak bisa bayar SPP, taruh tagihannya ke masjid, dibayar oleh masjid. Uang masjid untuk apa kalau tidak untuk itu? Untuk bangun masjid yang bagus, itu zaman Nabi nggak diajarkan membangun masjid bagus, apalagi minta sumbangan. Gitu ya. Yang penting bangunlah umatnya, bangunlah kesejahteraannya. Ya, insya Allah kalau masjid itu memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan, orang akan datang ke masjid dengan sendirinya. Kita orang masjid itu harus berpikir sebagai orang yang kaya, berusaha selalu memberi, tidak perlu menuntut macam-macam. Gitu. Untuk pemasukannya sendiri gimana itu? Makanya tadi kan sepertinya banyak banget pengeluarannya itu. Nah itu untuk pemasukannya kira-kira? Semakin banyak pengeluaran akan semakin banyak yang masuk. Masjid itu tidak dapat uang, kenapa? Nggak ada kegiatannya kok, mau dapat uang dari mana? Ya. Jadi masjid itu kalau nggak punya kegiatan, ya nggak mungkin ada uang. Ya. Kalau masjid kita punya studio seperti ini, ya nanti kameranya paling tidak satu kamera kita beli kemarin 35 juta. Kita punya 4 kamera. Kalau nggak punya studio, nggak punya kamera kita. Ya. Ini kamera pinjam apa punya sendiri? Nah, nah itu kalau masjid punya perencanaan kita buat studio, ya nanti datang uangnya. Ya. Maaf Pak, berarti boleh nih misal uang masjid itu untuk istilahnya keperluan? Harus, bukan boleh, harus. Biasanya kan kadang ada yang bicara. Itu orang bodoh, jangan didengar orang. Pokoknya duit masjid itu untuk manfaat kasih. Di sini ini remaja mengajukan apa aja, ayo. Remaja itu yang pikir punya kegiatan, jangan mikir uang. Uang itu pikirannya orang tua. Anak remaja kok disuruh cari uang, ya. Gitu. Anak remaja itu suruh menghabiskan uang. Ayo mau bikin apa? Studio. Berapa? Jangan mikir uangnya. Uangnya itu bukan urusan kalian. Urusan kita yang tua-tua ini. Berarti ketika ada yang ngabisin itu sudah nggak usah. Ya berarti dia mesti orang miskin itu, nggak boleh ngurusin masjid orang miskin itu. Artinya orang yang otaknya miskin, bukan kan itu ya? Tanya gitu. Nah, iya makanya apa-apa hitungan, untuk masjid itu udah boleh hitungan. Makanya jangan pilih pengurus masjid yang kikir. Ya. Nah, selanjutnya Pak untuk mengenai takbiran Pak, kan biasanya tuh banyak tuh di mana-mana tuh takbiran tidak diperbolehkan karena mudorot atau apa gitu. Yang tidak membolehkan siapa? Oh, Allah dan Rasulnya memerintahkan, ya lakukan saja. Boleh gitu ya? Loh, lah mana dalilnya yang melarang di dalam Al-Quran dan Sunnah? Orang itu melarang harus pakai dalil. Jangan sampai yang oleh Allah dibolehkan, oleh Rasulullah dibolehkan, oh kok kita melarang-larang. Yang memberi hidup kita ini siapa? Nah, selanjutnya Pak, saya mau tanya ini, karena ada beberapa pendapat tuh berbeda-beda. Ini soal nyun sewu, soal yasinan Pak. Nah itu sebenarnya tuh di Al-Quran tuh diterangkan atau tidak bahwa yasinan itu sebenarnya ada gitu Pak? Yasinan itu bukan ibadah, itu budaya. Jadi ya kalau budayanya masyarakat biasa ya biar aja. Yang budayanya tidak ya biar saja. Karena itu tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu nggak ada, itu kebudayaan. Ya, nah, di Mekah sana nggak ada, ya tradisi-tradisi begitu. Itu kan tradisi, adat, budayaan, ya.
Jadi ya kalau yang suka ya lakukan, yang nggak suka ya biar aja, gitu aja. Ya, sama aja orang suka bakso, suka soto ya biar milih. Beda-beda gitu. Ya, tradisinya kan gitu. Itu tradisi bukan agama. Yasinan, tahlilan itu bukan agama, itu tradisi atau budaya. Jadi jangan disikapi dengan sikap agama, boleh atau tidak boleh. Ini bukan urusan agama, ini urusan budaya. Gitu. Neneng kutho ya suwe-suwe ilang wong kabeh do repot ya ta. Neneng desa kayak wong selo ya ta, terus ya seneng gitu ya. Nah, gitu. Lama-lama nanti kalau modernisasi menyentuh masyarakat hilang dengan sendirinya. Karena waktunya nggak akan ada itu. Ya. Jadi ya lihat aja di perkotaan itu. Ya lama-lama hilang wong. Yang dulu dari desa melaksanakan di kota nggak punya teman mau ngajak semuanya sibuk. Ya. Jadi persoalannya itu kan cuma persoalan budaya, bukan persoalan agama. Kalau persoalan agama ya semua orang akan berusaha mengamalkan. Kalau soal budaya ya siapa yang seneng ngamalkan, ya enggak ya sudah gitu aja. Ya sekali lagi yasinan, tahlilan bukan urusan agama, itu urusan budaya. Jadi kita orang masjid tidak usah ikut-ikutan itu. Budayanya masyarakat yasinan ya silahkan saja. Mau pinjam tempat masjid silahkan. Ya. Apa bedanya budaya yang lain? Berarti misal ada yang mau numpang di masjid itu boleh? Ya gitu? boleh saja asal nggak mengganggu pada waktu orang mau sholat. Ya. Nah, kalau pas jadwalnya sedang kosong ya silakan aja. Nah selanjutnya nih Pak, kami kan teman-teman generasi penerus takmir nih sebenarnya dari remaja Masjid Batu. Kami ingin tahu mulai dari apa sebelum istilahnya begitu sukses seperti sekarang ini Masjid Baitul Masjid Jogokaryan tuh dulunya seperti apa ini Pak? Ya saya kira seperti perjalanannya. masjid-masjid biasa yang lain, cuman kan kita selalu berpikir terencana ya bagaimana ke depan nanti masjid ini. Jadi saya kira sama dengan masjid yang lain, cuman biasanya pengurus masjid kan hanya berpikir rutin ya, yang dirapatkan, oh ini menjelang Idul Kurban, rapat kurban, menjelang Ramadan, rapat Ramadan. Kalau kita tidak, bagaimana masjid ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat dari tahun ke tahun. Nah, maka dari situlah kita mulai ya. Nah, maka kemudian Masjid Jogokaryan itu bisa berkembang karena memikirkan persoalan masyarakat. Berarti yang harus didahulukan malah permasalahan-permasalahan masyarakat itu ya Pak? Ya itu contohnya Nabi begitu. Memikirkan umatnya gitu. Nah iya. Bagaimana jangan sampai ada orang susah, adanya masjid ini orang tambah senang. Hidupnya menjadi lebih mudah karena masjid itu menyelesaikan persoalan. Bukan sebentar-bentar masjid buka sumbangan, sebentar minta sumbangan. Itu namanya masjid yang ngerepotin masyarakat. Tidak boleh ya Pak? Ya tidak begitu tuntunannya. Kalau untuk apa kas masjidnya sendiri Pak, kira-kira dari dulu sampai sekarang tuh meningkat drastis atau gimana itu? Ya meningkat terus, bukan meningkat drastis ya. Misalnya dulu tahun 2003 itu misalnya infak Jumat hanya 200.000, sekarang dengan program-program yang kita lakukan sekarang rata-rata 18 juta. Dulu subuh mungkin tidak ada infak, sekarang infak subuh kita sebulan 120 juta. Ya. Dulu ketika kita Ramadan buka puasa masih sedikit ya, sedikit. Sekarang kita untuk infak buka puasa aja paling nggak 2 miliar itu. Wow. Karena kebutuhan kita untuk buka puasa itu sebulan 1,6 M Pak? Iya. Anda lihat sini yang buka berapa? 2.500 orang setiap hari kita sediakan. Di masa pandemi, kalau tidak pandemi itu 3.500. Wow, lebih banyak Pak. Ya. Jadi kita untuk buka puasa aja anggarannya 1,6 miliar. Itu hanya untuk buka puasa selama Ramadan. Itu donasi dari masyarakat sekitar apa dari luar juga? Ya dari mana saja terserah, kita nggak lihat. Yang jelas dari kota infak sama dari rekening.
kita nggak pernah minta, nggak ada surat permintaan bantuan untuk puasa, nggak boleh masjid buat proposal permohonan, nggak boleh di sini, nggak boleh, ya, nggak boleh. Orang nyumbang silahkan, tapi kita nggak boleh minta, memalukan pengurus masjid minta-minta itu. Nah itu prinsip kita begitu. Semisal nih Pak, dari remaja Masjid Jogokarian mau buat kegiatan apa gitu, mengajukan proposal ke Takmir apa? Udah usah buat proposal, Pak beli kamera untuk apa? Ini gunanya, ya udah harganya berapa? Kasih gitu aja. Berarti nggak usah kayak ada proposal gitu ya? Upaya minta kepada perusahaan saja. Terus untuk laporan-laporan tersendiri ada nggak Pak di sini? Ya kalau laporan kan harus karena pertanggungjawaban. Kalau laporan kita transparan, bisa dilihat semuanya ya. Tiap tahun kita laporkan, jadi misalnya kamera kita punya berapa, belinya berapa, kegiatannya apa, itu nanti ada fotonya. Nah ini semuanya dalam buku, setiap tahun 3 kali kita terbitkan untuk laporan itu, supaya masyarakat tahu manfaatnya. Ya karena orang miskin, pikirannya orang miskin nanti. Orang miskin itu takut duitnya kurang, cuma dikumpulin aja, maka malah nggak pernah ningkat-ningkat. Kalau di sini saldo nol, habisin duit, habisin, cepat datangnya. Kuncinya seperti itu ya Pak ya? Ya. Loh, kalau duitnya tidak digunakan, siapa yang mau terpanggil? Ya. Orang kan lihat manfaatnya. Yang penting terbuka laporan gitu ya. Ya. Kalau untuk kepengurusan Pak, Apa? maaf tadi lupa tanya. Ya, Biasanya kan di tempat-tempat lain itu kita pemilu setiap 4 tahun sekali dipilih. itu udah dari zaman dulu. Iya, sudah dari dulu kita biasakan, sehingga kalau ada pengurus yang tidak memajukan masyarakat kan otomatis tidak akan dipilih lagi. Ya. Sehingga benar-benar pengurus itu kan yang bisa melaksanakan harapan masyarakat. Kalau nggak sesuai harapan ya sudah, besok 4 tahun lagi ganti, jangan lama-lama. Makanya di sini hanya 4 tahun. Tapi yang bagus bisa itu diperpanjang itu. Ya Bisa mau dipilih atau tidak, kalau mau ya silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau untuk yang sekarang Bapak siapa ini? Ketua Takmir? Sekarang Pak Dr. Iwan Agus Abadianto. Baru aja ini Pak ya? 2 tahun ini. 2 tahun ini. Ya, 2 tahun. Pemilu 2019, sekarang 2021, 2 tahun. Di sini pergantian pengurus tidak mempengaruhi kebijakan karena sudah ada garis besar organisasinya. Programnya itu sudah Berarti ada visi dan misi gitu Pak? Oh iya, kita sudah rumuskan. Jadi itu udah visi misinya udah tertanam dari dulu ya Pak? iya, jadi tidak bisa, pergantian pengurus tidak akan mempengaruhi program yang sudah disusun jangka panjang. Dia harus melaksanakan mandat. Pernah nggak Pak semisal nih kita udah merencanakan ini, tapi ada orang tuh yang istilahnya menggeser acara itu, kayak gitu? Nggak bisa, karena itu rapat kita itu rapat besar ya. Rapat besar itu seluruh masyarakat kita ajak rapat. Paling enggak itu 300 orang kita sewakan hotel di luar kota 2 hari. Dari perwakilan anak-anak, perwakilan pengurus kampung, dari ketua RT, ketua RW, semuanya ikut. Utusan perempuan, remaja, nah itu merumuskan program yang akan dilakukan. Itu kita adakan setiap 4 tahun sekali untuk evaluasi. Jadi itu yang harus dijalankan. Tidak bisa, Pak ini tidak bisa dijalankan karena begini, tidak bisa. Karena itu sudah rapat besar. Ya. Keputusan Jadi bersama tidak ya. rapat cuma segelintir pengurus. Nah, ini rapat kita ini mau libatkan seluas mungkin masyarakat, dan supaya bisa full perhatiannya itu kita bawa keluar kota. Kalau rapatnya di sini pamit, nanti besok dia nggak mengikuti yang tadi sudah ditok, bahas lagi kan gitu ya. Maka kalau kita rapat takmir itu full, waktunya 2 hari 2 malam. Kalau perlu tambah, kalau belum selesai ya kita bawa keluar kota supaya tidak pada bolos. Biasanya boleh sebulan. Ini penting masalahnya. Jadi tidak bisa 1-2 orang meskipun dia pinter atau apa ya kalah sama suara rakyat yang banyak kan.
Ya, sudah disepakati tidak boleh itu dirubah, dibelokkan. Itu pas raker gitu ya Pak ceritanya? Iya, ada rapat kerja. 4 tahun sekali. Sebelum pemilihan apa sesudah? Sesudah, jadi sesudah. begitu ketua umum terpilih, dia wajib menyelenggarakan rapat kerja, dihadiri oleh seluruh stakeholder, baru kemudian program dari rapat itu disusun, terus dikelompokkan dalam biro-biro, baru dia memilih atau menawarkan siapa yang akan mengisi biro. Jadi di sini tidak nyusun pengurus dulu, enggak. Programnya dulu, baru siapa yang akan mengisi program itu. Ya. Jadi tidak begitu pemilihan terus nyusun pengurus, enggak. Dibuat programnya dulu. Nah, nanti program ini siapa yang akan melaksanakan baru ditawarkan kepada masyarakat, mau berada di biro apa, biro ini tugasnya ini, biro ini tugasnya ini. Kalau periode ini ada 29 biro. Pernah nggak Pak, misal dulu ketika seperti itu tadi, terus tidak ada yang mau dan minat gitu Pak, terus kira-kira jalan keluarnya gimana itu? Selalu ada yang minat ya, karena mereka kan ikut mengusulkan ya, apa harus punya media ya, oke, maka ada biro media. Nah, biro media yang usul tadi suruh nangani gitu. Masa dia nggak mau, dia usul kan harus mau kan. Nah, gitu. Ya mungkin itu dulu saja Pak Iya. Jair, mungkin kita bisa jumpa di lain waktu. Jadi kurang lebihnya saya dari Rembaka mohon maaf sebesar-besarnya ini Pak Jair sudah Ya, mengganggu waktunya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah. Saya kan main-main sama remaja kita di sini.